Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita masuk pada materi yang kedua, tentang konseling sufistik. Jadi setelah kemarin kita bicara tentang manusia ditinjau dari sisi konseling atau manusia menurut konseling dan manusia menurut tasawuf, hari ini kita masuk kepada poin atau inti dari mata kuliah kita, yaitu konseling sufistik. Materi ini ada 4 poin pembahasan. Pertama, tentang pengertian konseling sufistik. Yang kedua, tentang urgensi konseling sufistik. Yang ketiga, dasar-dasar konseling sufistik. Dan yang keempat adalah prinsip-prinsip konseling sufistik. Mari kita mulai satu persatu tentang pengertian konseling sufistik. Pertama, dari sisi konseling dulu. Konseling itu bisa diartikan sebagai satu seni yang digunakan dalam usaha untuk merubah tingkah laku seseorang secara konstruktif. Jadi poinnya adalah usaha dalam rangka merubah perilaku manusia. Tentu saja perubahan itu ke arah yang positif, agar tercipta satu kesehatan mental pada seseorang. Itu konseling. Sasaran konseling adalah aspek emosi dan perasaan seseorang, bukan aspek intelektualnya. Jadi seorang konselor itu harus memahami dan pasti mengerti bahwa pasien itu, dalam proses penyembuhan pasien itu yang disasar adalah aspek emosi, bukan aspek intelektualnya. Sedangkan sufistik adalah bersifat tasawuf, sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan sufistik adalah yang bernilai tasawuf sebagaimana diajarkan oleh para sufi. Konseling sufistik itu sendiri merupakan satu model konseling yang berbasis ajaran tasawuf. Jadi konseling sufistik ini merupakan satu pengembangan dari konseling yang ada. Itu ada konseling umum, mesti tinjauannya manusia dari sudut pandang psikologi. Tetapi ada satu model pengembangan konseling di mana ilmu konseling itu dipadukan dengan ilmu tasawuf, sehingga proses-proses penyembuhan pasien yang memiliki penyakit secara mental itu berusaha untuk disembuhkan menggunakan pendekatan-pendekatan tasawuf. Pertanyaannya, apakah bisa seseorang yang memiliki penyakit kejiwaan itu disembuhkan menggunakan pendekatan tasawuf itu sendiri? Ini berkaitan erat dengan karakter tasawuf itu sendiri. Yang pertama yaitu tentang kepasrahan dan kepatuhan kepada agama. Terus yang kedua menggunakan nalar spekulatif. Yang ketiga adalah patuh pada iman. Yang keempat adalah kadang-kadang memang menyalahi tradisi kemanusiaan. Jadi di dalam tasawuf itu memang kadang-kadang tidak masuk akal, kelihatan tidak manusiawi, tapi
Itu sebenarnya kalau ditinjau dari sisi pendekatan tasawuf itu sendiri, itu justru memiliki nilai-nilai positif dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi model tasawuf dalam menyelesaikan masalah itu tidak lepas dari keempat karakteristik tasawuf yang sudah saya sebutkan barusan. Kepasrahan dan kepatuhan pada agama, menggunakan nalar spekulatif, patuh kepada iman, dan kadang-kadang juga menyalahi tradisi kemanusiaan. Nah, tasawuf ini memang sejak beberapa tahun sudah dilakukan pengembangan oleh para peneliti, para akademisi, bagaimana tasawuf itu tidak hanya serta-merta sebagai satu ritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi tasawuf itu juga digunakan bagaimana menyembuhkan orang-orang yang sakit secara kejiwaan. Contohnya misalnya seperti di Suryalaya, di Jawa Barat itu tasawuf itu digunakan untuk menyembuhkan orang yang kecanduan narkoba, terus memiliki ketergantungan kepada obat-obatan. Ternyata bisa disembuhkan melalui jalan tasawuf yang diprakarsai atau dipimpin oleh Abah Anom itu. Jadi menurut Profesor Dr. Amin Syukur, almarhum dosen Wali Songo Semarang, ada 4 alasan tasawuf itu bisa dijadikan sebagai terapi. Yang pertama, karena tasawuf secara psikologis itu merupakan hasil dari pengalaman spiritual dan merupakan bentuk dari pengetahuan langsung mengenai realitas-realitas ketuhanan yang cenderung menjadi indikator di dalam agama. Terus yang kedua, kehadiran Tuhan dalam bentuk pengalaman mistis dapat menimbulkan keyakinan yang sangat kuat. Jadi perasaan mistik seperti ma'rifat di dalam tasawuf, terus ittihad, hulul, mahabbah dan sebagainya itu bisa menjadi moral force. Jadi tindakan moral, tuntunan moral bagi amal-amal soleh. Yang ketiga, hubungan seseorang dengan Allah itu dijalani atas dasar atau rasa kecintaan. Jadi bagi para sufi itu Allah itu bukan zat yang menakutkan, tetapi zat yang sempurna, indah, penyayang, pengasih, kekal, hak, serta selalu hadir kapanpun dan dimanapun manusia itu berada. Yang keempat adalah titik temu antara kesehatan mental dan tasawuf itu sudah dapat dilihat pada makna kesehatan mental itu sendiri. Bahkan kesehatan mental itu menurut pandangan Islam sebenarnya adalah ajaran tasawuf itu sendiri. Jadi pertama, karena memang kehadiran atau pengalaman spiritual itu akan membentuk manusia yang memahami terhadap realitas-realitas ketuhanannya, sehingga orang yang sadar akan hal ini maka tentu saja ini akan tidak akan kebingungan, tidak akan pusing, tidak akan galau, karena dia menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah anugerah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita harus pusing-pusing, kenapa kita harus galau-galau kalau segala sesuatu itu memang pemberian dari Allah. Maka jelas ketika kita memiliki pemahaman yang semacam ini, kita tidak akan sakit secara mental, karena mental kita itu sudah terdidik, sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala.